Jadi di sini dia sekarang akan membahas tentang optikal ya teman-teman. Jadi optikal itu seperti ini ya. Optikal adalah tempat yang berhubungan tentang kacamata ya teman-teman. Jadi bagi kalian yang nggak tahu apa itu optikal, optikal adalah tempat yang berhubungan dengan kacamata. Untuk lebih jelasnya lagi, jadi di optikal itu bisa melayani pemeriksaan mata ya. Untuk pemeriksaan mata, kebetulan kita ada pemeriksaan komputernya terlebih dahulu. Setelah pemeriksaan komputernya terlebih dahulu, baru kita langsung diperiksa manual. Untuk diperiksa manual, nanti kita akan duduk di sebelah sini. Setelah duduk, kita akan melihat huruf-huruf dites, dimulai dari huruf yang terbesar sampai yang terkecil, apakah kelihatan atau tidak. Jadi untuk periksa manual itu nanti kita akan diperiksa dengan alat yang seperti ini ya. Namanya itu trial lens. Jadi di sini ada ukuran minus, ada ukuran silindris, ukuran plus, ukuran silindris plus, tergantung kondisi nanti pasiennya. Dan nanti ini alat yang dipasangkan ke pasiennya atau kacamata yang dipasangkan ke pasiennya. Nanti si pasien akan dicobakan satu-satu lensa nyaman atau tidaknya di mata dia. Nah, jadi untuk periksaan komputer atau autorefraktometernya sebelum pasien diperiksa manual, jadi seperti ini ya teman-teman. Nanti kalau misalnya ada pasiennya duduk di sebelah sini, nanti kening pasiennya ditempelin ke sebelah sini, dagunya ditempelin ke sebelah sini. Nanti kita akan cek. Untuk menyalakan alatnya ada di sini ya tombolnya. Nah, nanti setelah tombolnya nyala, nanti di sini bakal ada mata pasiennya. Nanti kita tinggal klik aja ini. Ini diumpamakan kalau ada pasien ya teman-teman. Nah, nanti terlihat berapa ukuran minus atau plus dari pasiennya. Ini baru patokannya doang ya teman-teman, supaya kita orang optikal bisa menentukan minus atau plus berapanya. Patokan komputer tidak akan terlalu jauh sama periksaan manual. Nanti di sini ada jarak PD-nya atau jarak pupil si pasien berapa. Apabila ada pasien yang datang, nanti kita tidak lupa harus dicek suhunya dulu ya, karena optika itu berhubungan sekali dengan kesehatan orang-orang. Jadi kalau misalnya suhu orangnya lagi panas nih, atau suhu customernya lagi panas, kita saranin orang tersebut untuk pulang terlebih dahulu sampai panasnya benar-benar reda, panas suhu tubuhnya ya. Nah, jadi di optikal itu tersedia berbagai macam jenis kacamata. Nanti apabila setelah diperiksa dan ada minus atau plusnya, kita menyediakan juga kacamata untuk dipakai customer.
Nah, nanti kacamata ini akan diisi lensa sesuai minus atau plus customer. Tersedia berbagai macam-macam kacamata ya di optikal itu. Untuk modelnya kalian bisa pilih mau model yang kayak gimana ya. Misalnya ini nih, ada yang model kotak, bulat, ada yang model kayak gini, model bapak-bapak, ada model yang kayak gini, ada model mata kucing, ada sunglassnya juga ya teman-teman. Tuh sunglassnya kayak gitu, ada bulat logam. Nah, ini lagi musim nih untuk zaman sekarang. Selain banyak model-model kacamata, optikal juga menyediakan berbagai macam jenis softline ya teman-teman. Contohnya kayak gini. Dan untuk softline, kita tersedia dari softline yang normal sampai softline yang minus. Untuk softline minus, kalau misalnya tidak ada stok, paling ini kita harus pesankan dulu. Untuk alat-alat softline-nya juga kita tersedia ya. Di optikal ada tempat softline-nya, ada rantai juga, ada khusus pencapitnya doang ada. Nah, seperti ini ya, kurang lebih. Ini ada rantai. Untuk softline bening juga ada ya di optikal. Nah, selain tersedia softline, jadi di optikal juga biasanya tersedia cairan softline-nya ya. Untuk cairan softline berbagai macam mereknya, ada Reno, Vio, ada O2, biasanya ada X2, ada multipurpose. Cuman kebetulan stok yang lagi ada tinggal segini. Ditambah ada tetesnya juga, tetes softline. Jadi bagi kalian yang pakai softline terus ngerasa matanya suka merah nih kalau pakai softline, wajib ya pakai tetesnya, jangan lupa supaya matanya nanti gak merah. Nah, untuk yang pakai softline, si softline-nya wajib direndam setiap hari ganti ya. Di optik juga tersedia pembersih kacamatanya ya. Tidak lupa di optik juga pasti otomatis ada lapnya ya. Kalau yang bikin kacamata nanti kita kasih lap sama tempatnya ya. Ada juga tempat softline, yang beli softline pasti kita otomatis kasih tempat softline-nya. Untuk beberapa optik ada yang optiknya Untuk beberapa optik ada optikalnya yang menyatu dengan praktek dokter. Kebetulan tempat saya bekerja optikalnya nyatu dengan tempat praktek dokter ya. Nah, di sini ada ruang dokter gigi, harus janjian dulu. Masalah ada dokter THT, dan di sebelah situ ada dokter umum, dan di sini ada dokter spesialis kulit. Ini nanti tempat ruang tunggunya. Biasanya untuk praktek dokter itu dari sore sih sampai sekitar jam 8 atau jam 9-an. Nah, ini tempat untuk pendaftarannya ya teman-teman. Ini juga kita nyatu sama Kimia Farma. Nah, ini untuk contoh model frame-nya ya. Misalnya ini, atau ini yang bulat. Nah, yang bulat ada juga yang logam. Misalnya ini ya yang logam. Nah, ini yang logam. Yang logam ya. Ada juga yang ini bening. Jadi untuk model itu macam-macam ya.
macam-macam pilihannya. Jadi untuk model-model frame macam-macam ya, ada yang bulat, kotak, dari depan tuh ada yang bulat, kotak, pokoknya. Jadi sekian dulu ya pembahasan dari Tia, mudah-mudahan bermanfaat. Next, pantengin terus ya channel YouTube-nya Tia Kacamata, karena nanti dia bakal ngebahas tentang kacamata, berbagai macam jenis kacamata, dan berbagai macam jenis lensa. Terima kasih.